Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rofahiyati, mahasiswi Universitas Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2018. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kesalahan berbahasa tataran sintaksis pada Berita Liputan 6, edisi Mei 2021. Nah, sebelum mempresentasikan hasil analisis kesalahan berbahasa tersebut, saya akan terlebih dahulu menjelaskan materi dasar tentang kesalahan berbahasa secara singkat. Kita mulai dari kesalahan berbahasa. Apa sih itu kesalahan berbahasa? Kesalahan berbahasa adalah penyimpangan dalam menggunakan bahasa dari kaidah bahasa yang berlaku. Jadi apabila ada penyimpangan-penyimpangan penulisan maupun dalam keadaan berbicara yang menyimpang dari kaidah berbahasa, maka itu dapat dipastikan merupakan gejala kesalahan berbahasa. Nah, pada dasarnya, penyebab dari kesalahan berbahasa adalah dari diri seseorang yang menggunakan bahasa tersebut, bukan pada bahasa yang digunakannya. Jadi, adanya kesalahan berbahasa itu bukan kesalahan bahasanya, bukan kesalahan penggunaan bahasa, tetapi kesalahan dari diri seseorang yang menggunakan bahasa tersebut. Kemudian bentuk-bentuk kesalahan berbahasa ini ada beberapa macam. Di antaranya adalah kesalahan berbahasa pada tataran fonologi, morfologi, semantik, sintaksis, dan yang terakhir adalah wacana. Nah, pada tugas akhir semester ini mengambil kajian kesalahan berbahasa tataran sintaksis pada Berita Liputan 6. Nah, kesalahan berbahasa tataran sintaksis sendiri ini melingkupi 3 unsur kebahasaan. Di antaranya adalah frasa, klausa, dan kalimat. Pada hasil analisis, ditemukan 20 kesalahan berbahasa pada 20 data yang berupa Berita Liputan 6. Ke-20 data tersebut diklasifikasikan dalam 4 kesalahan berbahasa tataran sintaksis. Pertama, kesalahan kalimat yang berstruktur tidak baku. Kedua, kalimat tidak hemat. Ketiga, kalimat tidak padu. Dan yang terakhir, kalimat tidak sepadan. Nah, agar lebih jelas dan mudah dipahami, hasil analisis akan dijabarkan dan dipresentasikan melalui tayangan berikut ini. Kesalahan berbahasa pada tataran sintaksis yang pertama adalah kalimat berstruktur tidak baku. Data yang pertama merupakan sebuah kalimat yang berbunyi, Gus Durian juga meminta Presiden dan DPR RI untuk mengembalikan independensi KPK karena UU KPK hasil revisi menimbulkan pelemahan yang sangat nyata di tubuh KPK. Data tersebut terdapat pada isi berita yang berjudul Kritik Alisa Wahid atas tes wawasan kebangsaan KPK yang ada di liputan6.com. Kesalahan bahasa pada kata independensi yang bergaris bawah tersebut adalah penggunaan kata yang tidak baku, sehingga membuat kalimat tersebut memiliki struktur yang tidak baku. Berdasarkan kalimat tersebut, kata independensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan bentuk tidak baku dari kata independensi. Pada isi berita tersebut ditemukan sekitar 3 kata independensi yang serupa, sehingga dapat dipastikan kesalahan ini bukan tergolong salah ketik atau tipu. Kesalahan tersebut termasuk dalam kesalahan berbahasa pada tataran sintaksis. Kata yang seharusnya dituliskan dalam berita tersebut adalah independensi yang sudah baku dan tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Independensi dalam KBBI memiliki arti kemandirian dan arti tersebut sesuai dengan maksud dari kalimat di atas. Apabila diperbaiki, maka kalimat tersebut menjadi sebagai berikut. Gus Durian juga meminta Presiden dan DPR RI untuk mengembalikan independensi KPK karena UU KPK hasil revisi menimbulkan pelemahan yang sangat nyata di tubuh KPK.
Kemudian selanjutnya beralih pada data 2, terdapat kalimat dengan sigap CEO Bobo Box Indra Gunawan merespon peristiwa yang dialami tamu hotelnya. Data tersebut terdapat pada isi berita yang berjudul kronologi tamu Bobo Box direkam saat mandi hingga pelaku tertangkap. Kesalahan bahasa pada kata merespon yang bergaris bawah tersebut adalah penggunaan kata yang tidak baku. Berdasarkan kalimat tersebut, kata merespon dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan bentuk tidak baku dari kata merespons. Pada isi berita tersebut ditemukan sekitar 2 kata atau lebih merespons yang serupa, sehingga dapat dipastikan kesalahan ini bukan tergolong salah ketik atau tipu. Kata yang seharusnya dituliskan dalam berita tersebut adalah merespons yang sudah baku dan tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Merespons memiliki arti memberikan respon atau menanggapi dan sesuai dengan maksud dari kalimat di atas. Apabila diperbaiki, maka kalimat tersebut menjadi sebagai berikut. Dengan sigap CEO Bobo Box Indra Gunawan merespons peristiwa yang dialami tamu hotelnya. Selanjutnya adalah kesalahan berbahasa pada tataran sintaksis yang kedua, yaitu kalimat tidak hemat. Pada contoh yang pertama terdapat kalimat yang berbunyi, kedua stasiun tersebut jadi 2 stasiun ujung sementara selama operasi KRL komuter lain tidak sampai Eyang-Kasih Bitung. Data tersebut terdapat pada berita yang berjudul Stasiun Bogor jadi nomor 1 terpadat saat hari pertama Lebaran. Kesalahan berbahasa pada kata kedua dan 2 yang bergaris bawah tersebut adalah penggunaan kata yang tidak hemat atau mubazir. Kata kedua dan 2 merupakan kata yang memiliki maksud yang sama, yaitu untuk menggantikan 2 nama stasiun yang dimaksud. Berdasarkan kalimat tersebut, kata 2 lebih baik dihilangkan atau tidak digunakan. Jikapun kata 2 tidak digunakan, tidak akan mengubah makna dan maksud dari kalimat tersebut, malah akan menjadi kalimat yang lebih efektif dan hemat. Apabila diperbaiki, maka kalimat tersebut akan menjadi sebagai berikut. Kedua stasiun tersebut jadi stasiun ujung sementara selama operasi KRL komuter lain tidak sampai Eyang-Kasih Bitung. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah pada data yang keempat, terdapat sebuah kalimat yang berbunyi, ia kemudian terjun sebagai penulis dan terjun di berbagai kegiatan sosial. Data tersebut tentunya terdapat pada berita liputan 6 yang berjudul Pegiat Sosial Birgaldo Sinaga meninggal dunia karena COVID-19. Kesalahan berbahasa pada kata terjun yang bergaris bawah adalah penggunaan kata yang tidak hemat atau mubazir. Berdasarkan kalimat tersebut, kata terjun lebih baik hanya dituliskan sekali saja, karena kedua kata terjun tersebut memiliki makna yang sama dan berada dalam konteks yang sama. Jadi, apabila diperbaiki, maka kalimat tersebut menjadi sebagai berikut. Ia kemudian terjun sebagai penulis dan di berbagai kegiatan sosial. Selanjutnya, kesalahan berbahasa pada tataran sintaksis yang ketiga adalah kalimat tidak padu. Yang pertama bisa dilihat di data kelima, terdapat sebuah kalimat yang berbunyi, Menteri Agama Yakut Kholil Koumas menyampaikan selamat memperingati kenaikan Isa Al-Masih pada umat Kristen dan Katolik. Data tersebut terdapat pada berita yang berjudul Menak, Idul Fitri dan Kenaikan Isa Al-Masih, Hari Istimewa Merajut Kebersamaan dalam Perbedaan. Kesalahan berbahasa pada kata menyampaikan yang bergaris bawah tersebut adalah tidak menunjukkan kepaduan antara unsur-unsur pembentuk kalimat sehingga kalimat menjadi tidak padu. Dalam KBBI, kata menyampaikan memiliki arti memberikan, mengantarkan, dan mengirimkan. Akan lebih sesuai dengan konteks kalimat apabila menggunakan kata mengucapkan yang memiliki arti memberikan ucapan.
Berdasarkan konteks tersebut, sebaiknya kata yang digunakan adalah kata mengucapkan dan bukan kata menyampaikan. Apabila diperbaiki, kalimat tersebut akan menjadi sebagai berikut. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengucapkan selamat memperingati kenaikan Isa Al-Masih kepada umat Kristen dan Katolik. Berikutnya contoh yang kedua terdapat pada data ke-6 yang berbunyi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memprediksi bila akan terjadi peningkatan penumpang penerbangan. Data tersebut terdapat pada berita yang berjudul Menhub prediksi lonjakan penumpang pesawat usai larangan mudik. Kesalahan berbahasa pada kata bila yang bergaris bawah adalah tidak menunjukkan kepaduan antara unsur-unsur pembentuk kalimat sehingga kalimat menjadi tidak padu. Dalam KBBI, kata bila biasanya digunakan dalam kalimat tanya untuk menanyakan waktu dan memiliki arti jika, kalau, dan apabila. Berdasarkan konteks kalimat, apabila kata bila dihilangkan, tidak akan mengubah makna dan maksud kalimat tersebut. Jadi, kata bila alangkah baiknya dihilangkan. Apabila diperbaiki, maka kalimat tersebut menjadi sebagai berikut. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memprediksi akan terjadi peningkatan penumpang penerbangan. Selanjutnya adalah kesalahan berbahasa pada tataran sintaksis yang ketiga, yaitu kalimat tidak sepadan atau tidak seimbang. Bisa dilihat di contoh yang pertama, data ke-7, terdapat sebuah kalimat yang berbunyi hingga Sabtu petang tim SAR gabungan menemukan 3 dalam kondisi terapung di lokasi kejadian. Data tersebut terdapat pada berita yang berjudul Kronologi Perahu Terbalik di Waduk Kedung Ombo. Swafoto berbuntut celaka. Kesalahan berbahasa pada kalimat tersebut adalah terdapat kata-kata menemukan 3 yang bergaris bawah menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam kalimat. Kesalahan yang berbentuk kalimat tidak sepadan memiliki beberapa jenis. Salah satunya adalah kalimat yang tidak jelas subjek dan predikatnya seperti pada data di atas. Kalimat tersebut tidak jelas subjeknya, sehingga pembaca sulit untuk menangkap maksud yang disampaikan penulis. Pada konteks kalimat, seharusnya menambahkan kata yang menduduki fungsi objek untuk melengkapi kata 3. Apabila hanya menyebutkan kata 3 saja akan membuat pembaca bingung. Jika diperbaiki, maka kalimat tersebut menjadi sebagai berikut. Hingga Sabtu petang, tim SAR gabungan menemukan 3 jenazah dalam kondisi terapung di lokasi kejadian. Contoh yang terakhir adalah data 8. Terdapat sebuah kalimat yang berbunyi dan itu terjadi di tengah meningkatnya kasus baru di seluruh dunia, terutama di India. Data tersebut terdapat pada berita yang berjudul Maladewa jadi tempat pelarian artis Bollywood dari krisis COVID-19 India. Kesalahan berbahasa pada kalimat tersebut adalah terdapat kata penghubung dan yang bergaris bawah yang seharusnya tidak berada di awal kalimat. Kesalahan kalimat tidak sepadan memiliki banyak jenis. Salah satunya adalah kalimat yang salah dalam menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Seperti halnya pada data di atas. Kalimat tersebut melakukan kesalahan berbahasa dengan menggunakan konjungsi di awal kalimat. Seharusnya kata penghubung dan tidak digunakan atau dihapus agar kalimat tersebut menjadi benar sesuai dengan kaidah kebahasaan. Apabila diperbaiki, maka kalimat tersebut menjadi sebagai berikut. Itu terjadi di tengah meningkatnya kasus baru di seluruh dunia, terutama di India. Baik, itulah beberapa hasil analisis kesalahan berbahasa tataran sintaksis pada berita liputan 6 edisi Mei 2021. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.